Halo semuanya, simak video ini untuk mengenali berita baik yang mungkin akan kalian terima di pertengahan bulan. Semoga menjadi kenyataan ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah berita baik untuk kalian di tengah bulan November 2023. Jadi kita akan lihat ada kartu-kartu apa nih yang mau keluar buat Gemini di 2 minggu terakhir bulan November, oke? Berita baik Gemini. Oh, oh wow. Oke. Gemini, kartu yang keluar untuk kamu adalah Seven of Swords, The Devil, Two of Wands, dengan klarifikasi Page of Wands dan Page of Cups. Wow. Ini energinya Gemini kayaknya nih, Page of Wands. Terlepas kamu cewek atau cowok, ini energi orang lain. Terlepas dia cewek atau cowok. Ini energi The Devil. Tapi The Devil di sini bukannya energi yang toksik gitu ya, bukan energi yang tidak sehat, yang racun gitu, bukan. Di sini yang saya rasakan energi Page of Cups ini adalah energi yang sangat mencintai kamu, sangat kesengsem sama kamu, sangat terobsesi sama kamu, gitu loh. Tapi bukan berarti dia jahat atau dia tukang selingkuh atau dia apa namanya, pokoknya bukan berarti dia ini ya mungkin dia tidak sehat, tapi tidak sehatnya tuh bukan sesuatu yang melumpuhkan gitu loh. Di sini yang saya rasakan, berita baiknya untuk Gemini adalah kamu mungkin di pertengahan bulan November ini akhirnya bisa menghindari orang ini. Kamu bisa menghindar dari orang ini. Jadi mungkin saya nggak tahu ini dia statusnya apa dalam hidup kamu. Tapi yang pasti dia nih mungkin dia selalu ingin menghabiskan waktu bersama kamu. Dia selalu nelponin kamu atau dia selalu chatting kamu. Dia selalu ada di sosial media kamu. Pokoknya nih orang ini bisa dibilang nih, karena ada The Devil ya. Iya, kalau misalnya ini hubungan romantis, ya dia kesengsem abis sama kamu. Dia pokoknya inilah clingy and needy kepada kamu. Dia ingin bergandolan kepada kamu terus gitu. Dia ingin kamu memberikannya validasi, memberikannya persetujuan, memberikannya cinta, harapan, kasih sayang, bilang iya kepada dia gitu loh. Yang saya rasakan tuh kayak gitu kalau misalnya ini adalah hubungan percintaan. Tapi kalau misalnya pun ini berhubungan dengan status dengan aspek kehidupan pekerjaan, ini bisa jadi bos kamu yang apa-apa minta tolong kamu, apa-apa minta bantuan kamu, apa-apa nelponin kamu. Bisa jadi seperti itu. Jadi dengan Seven of Swords, Two of Wands, dan Page of Wands, yang saya rasakan di bulan November ini, kamu akhirnya bisa menghindar dari dia. Atau bahkan kamu akhirnya bisa menolak dia. Jadi kalau selama ini mungkin kan ya Gemini, Libra sama Aquarius sebagai air sign, zodiak udara, biasanya kan kalian suka sungkan gitu ya, suka nggak enakan kalau harus menyakiti orang lain, hati orang lain. Jadi kayak kamu mungkin kemarin-kemarin menolaknya tuh tidak dengan tegas, atau kamu mungkin menolak dia tuh nggak serius gitu loh, sehingga dia terus mencoba, dia terus berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan kamu lebih dalam lagi gitu loh.
Tapi mungkin dengan kamu keluar sebagai Page of Wands di sini, akhirnya kamu berani untuk mengungkapkan kepada dia bahwa gue ada kerjaan lain nih, atau gue ada urusan lain nih, atau gue suka sama orang lain nih gitu loh. Sehingga kamu dengan Seven of Swords sebagai kartu pertama, kamu bisa menghindari dia, langsung ke Two of Wands, langsung melihat ke masa depan, melebihi dia gitu loh, melebihi the devil ini, melebihi si Page of Cups ini. Jadi intinya berita baiknya untuk kamu, terutama kalau misalnya kemarin-kemarin ada seseorang di dalam kehidupan kamu yang kayaknya tuh ngintilin kamu terus, atau pokoknya pengen ada di deket kamu terus, atau misalnya pokoknya ngeribetin kamu lah gitu loh. Walaupun dia maksudnya dia ini ya dia emang bener-bener suka gitu loh berada di dekat kamu tuh, dia memang benar-benar suka dilayani kamu misalnya, atau diurusin sama kamu, dia memang suka kalau misalnya ini bos kamu gitu ya. Tapi kamunya nggak betah. Kemarin-kemarin kamu mungkin udah nggak betah gitu loh, udah bingung, aduh gimana nih gue cara nolaknya ya, gimana ya gue bilang ke bos gue supaya jangan nelpon gue jam 8 malam ke atas, karena gue udah di rumah, gue udah istirahat, gue nggak mau diganggu gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya ini bos kamu, dia tuh jam 9, jam 10 malam masih suka nelponin kamu. Gemini tolongin saya ini dong, Gemini coba kamu bikinin surat ini dong, bla 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 gitu loh. Jadi ini orang bukan gak sehat karena dia jahat, bukan. Dia gak sehat karena dia terlalu needy, terlalu butuh, terlalu clingy, gelendotan terus gitu loh. Gak mau jauh dari kamu. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi berita baiknya untuk Gemini, kamu bisa menghindar dari dia akhirnya. Kamu mungkin bisa menolak dia akhirnya gitu loh. Ini lucu sekali loh energinya. Lucu dalam arti, ya maksudnya apa ya, kadang-kadang kalau air sign itu, zodiak udara itu, kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang, seringkali zodiak udara itu nggak mau menyakiti orang lain kalau nggak harus gitu loh. Dan ini orang ini bukan tipe orang yang mau kamu sakiti memang. Tipe orang ini adalah tipe orang yang bikin kamu jadi nggak enak, jadi nggak enakan gitu. Tapi akhirnya mungkin karena kamu juga udah begah banget ditempelin sama dia, akhirnya mungkin di pertengahan November ini kamu bisa untuk menolak dia, atau bisa untuk menghindar dari dia, sehingga akhirnya dia sadar bahwa mungkin Gemini emang nggak cinta sama gue seperti gue cinta sama dia. Mungkin Gemini emang nggak mau jadi pacar gue. Atau kalau misalnya ini bos kamu, mungkin Gemini emang merasa terganggu ya kalau misalnya gue ngerepotin dia di hari Sabtu atau hari Minggu kayak gitu loh. Jadi akhirnya dia akan paham. Itu berita baik juga buat Gemini. Kamu akan membuat orang lain paham bahwa kehadirannya dia dalam kehidupan kamu itu kalau terlalu banyak, terlalu sering, terlalu intens, itu sangat mengganggu gitu loh. Oke? So, kita lihat lagi ya ada energi apa buat Gemini. Mountain. Nice. Sun. Knight of Wands. Okay. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Mountain atau pegunungan, ditemani oleh The Sun dan Knight of Wands. Ini kamu naik tingkat nih. Kalau kamu berhasil menghindari dia atau menolak dia, kamu akan naik tingkat jadi Knight of Wands. Dari Page kamu akan naik menjadi Kesatria. Ya lebih tough lah, lebih tangguh lah, lebih lebih dinamis lah dalam kehidupan. Jadi kamu nggak lagi terlalu nggak enakan. Jadi balik lagi, zodiak udara biasanya tuh nggak enakannya tuh besar. Nggak enak gue begini, nggak mau gue begitu, nanti gue nyakitin dia. Nggak gue nggak tega gitu loh, nggak enakan. Tapi
itu udara. Di sini dengan kamu keluar sebagai Page of Wands, api, kemudian kamu naik tingkat menjadi Knight of Wands, api juga, terlepas kamu cewek atau cowok ya, kamu akan lebih berani. Karena api kan, berani, keberanian, courage. Jadi, dengan adanya Two of Wands dan The Sun, kamu akan bisa, apa ya, ini kayak pelajaran kali ya. Kamu akan lulus ujian gitu loh, lulus ujian dalam hal spirit, dalam hal spiritual. Jiwa kamu tuh akan naik tingkat kalau misalnya kamu bisa menghadapi orang ini tanpa harus menyakiti dia berlebihan, secara berlebihan gitu loh. Ini dengan Two of Wands dan The Sun, masa depan kamu akan menjadi jauh lebih terang benderang, cerah, menyenangkan, membahagiakan, dan bebas. Karena biar gimana energi ini kan memenjarakan kita kan. The Devil digabungkan dengan Page of Cups. Walaupun mungkin niatnya nggak buruk si Page of Cups ini, tapi dengan adanya The Devil di belakang dia, tetap sedikit banyak kamu pasti merasa terganggu, terikat, terpenjara, merasa nggak bisa banyak bergerak gitu loh. Karena kamu takut menyakiti dia gitu. Tapi kalau di pertengahan November ini yang saya bilang, kamu akhirnya berani untuk menghindar dari dia atau menolak dia secara terbuka, dia akan paham. Dan akhirnya kamu naik kelas dengan Knight of Wands dan The Sun dan Two of Wands. Kamu akan bisa melihat masa depan kamu tuh lebih terang. Jadi biasanya nih, energi udara dan energi api itu biasanya tipe orang-orang yang bebas lepas merdeka. Tapi selalu aja dalam hidupnya banyak berhubungan dengan orang-orang yang berusaha untuk menahan diri kita gitu loh, menahan dirinya Gemini. Jadi kalau misalnya kamu ingin bebas lepas terbang ke awan, pasti ada aja yang ngegandolin kamu supaya jangan pergi ke awan gitu loh. Jadi kebebasan kamu kayak ditahan, ditekan, diikat gitu. Tapi kalau kita berhasil, kita bisa melepaskan diri tanpa harus menyakiti orang lain secara berlebihan, akhirnya kita naik tingkat. Akhirnya kita bisa memandang kehidupan kita dengan lebih optimis kan. Karena kalaupun nanti di masa depan akan ada orang-orang lain yang berusaha untuk menahan gue dan tidak sesuai dengan keinginan gue udah tahu kok gimana caranya menghadapi mereka. Karena gue udah belajar dari yang ini gitu loh. Dan di sini dengan The Mountain yang saya rasakan tuh, kamu mungkin akan puncak gunung itu kan tinggi ya, terus jalannya terjal menuju ke puncak gunung itu kan. Yang saya rasakan kamu akan bisa sampai di puncak gunung, sehingga orang-orang yang berusaha untuk mengikat kamu itu kesulitan untuk menggapai kamu, kesulitan untuk bisa menahan kamu. Jadi intinya adalah di bulan November ini kamu mungkin akan merasa jauh lebih bebas dalam bergerak, jauh lebih ya pokoknya ada energi kebebasan lah gitu loh. Dari yang kemarin-kemarin kamu mungkin merasa terperangkap atau terpenjara. Oke? So anyway, good luck ya Gemini, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.